kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Rabu 23 Oktober 2024. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Gordiana PRR dan renungan bersama Suster Maria Virgo PRR. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatku, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta besar dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bersara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Menepi angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, bunga bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua, karena bahasa cinta, cinta yang laksana api, kobarkan semangat kami agar musnahlah terbasmi jiwa aku hati dengki. Sang penghibur umat Allah, kuatkan iman yang lemah agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak para rasulmu, lepaskan lidah yang keluh, supaya kami bertobat pada keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan.
sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melaksanakan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan Injil pada hari kemarin, yaitu tentang kewaspadaan. Pertanyaannya adalah, kewaspadaan dalam hal apa? Kewaspadaan yang kata dasarnya adalah waspada, berarti berhati-hati dan berjaga-jaga ataupun juga siap siaga. Secara sepintas, perkataan Yesus ini ada kaitannya dengan akhir zaman, yang tak seorang pun manusia di dunia ini yang tahu kapan akhir zaman itu, sekalipun dia adalah seorang peramal. Bahwa rahasia hidup dan mati itu hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, Yesus mengingatkan kita untuk selalu siap sedia, untuk selalu berjaga-jaga, untuk selalu siap siaga, karena kita tidak tahu kapan Anak Manusia akan datang untuk kedua kalinya menjemput kita kembali ke rumah Bapa di surga. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa siap sedia, berjaga-jaga, dan siap siaga haruslah dalam bentuk sikap iman yang proaktif dan bukan iman yang pasif. Sikap iman yang proaktif diwujudkan dalam sikap hidup berdoa, beribadah, merayakan Ekaristi,
juga lewat perbuatan-perbuatan baik nyata dalam hidup kita. Kita harus belajar dari hamba yang baik dan setia dalam Injil hari ini, sehingga kita bisa diangkat menjadi pengawas segala miliknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, Yesus mengajak kita untuk selalu mempersiapkan diri sehingga kapanpun Tuhan datang, kita siap menyambutnya. Persiapan yang baik adalah selalu mencoba hidup yang baik, yang sesuai dengan kehendaknya, yakni sikap hidup dalam semangat kasih kepada Tuhan dan sesama. Akhirnya, Heri est historia, Crastinum mysterium, yang artinya kemarin adalah sejarah, masa depan adalah misteri. Maka Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari kita selalu bersikap siap sedia, berjaga-jaga dan bersiap siaga sembari berbuat baik dan bijak dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang yang ada di seputar kehidupan kita. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral, semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini, dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud